Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini Katri akan membahas tentang latihan 5.1 tabung. Ini matematika untuk kelas 9 ya. Soal Katri ambil dari buku paket halaman 280 hingga 283. Oke, lanjut kita bahas saja langsung ya. Untuk nomor 1, hitung luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut ini. Nah, ini gambarnya ya, ada ya. Sini ada 6 gambar A, B, C, D, E, F, ya kan? Masing-masing diketahui jari-jari dan tingginya. Di sini ada jari-jari tabung yang A itu 4 cm, kemudian tingginya 10 cm. Nah, oke, kita bahas yang nomor A dulu ya. Oke, untuk nomor 1 yang A itu diketahui jari-jarinya adalah 4 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, di sini kita akan mencari luas dari tabung tersebut. Rumus luas tabung tersebut adalah 2πr dalam kurung R ditambah T. Nah, ini ya adik-adik ya. Ini rumus dari sebuah tabung. Jadi rumus permukaan sebuah tabung. Jadi kalau tabung itu kan ada sisi alasnya bentuk lingkaran, kemudian atasnya juga bentuk lingkaran gitu kan. Nah, ini sisi lengkungnya adalah persegi panjang kalau dijabarkan ya seperti itu. Tapi rumus singkatnya ini rumus singkatnya atau rumus sudah jadinya ya, yaitu luas permukaan lingkaran adalah 2πr R ditambah T. Nah, dari rumus ini barulah kita masukkan adik-adik. Ini kan 2, Pi-nya nanti aja kita ubah. Pi-nya nanti bisa nilainya itu 3,14 atau juga 22/7. Nah, tergantung dari R-nya sendiri. Kalau R-nya atau tingginya ya, R-nya dia kelipatan 7 berarti pakai 2/7. Kalau tidak ya seperti ini 4 berarti gunakan 3,14. Nah, kita masukkan dulu ya adik-adik ya. Ini R-nya adalah 4. Kemudian R-nya di sini 4 ditambah T-nya itu 10. Oke. Nah, sehingga jadinya adalah ini 2 kali 4 8pi, yang di dalamnya kan kalau dikalikan jadi 14. Nah, 8 kali 14 ini kita kalikan lagi jadinya 32 tambah 3 112 pi. Nah, ini dari sampai sini aja sudah benar ya. Nanti di sini satuannya misal cm persegi. Atau kalau adik-adik mau mengalikannya dengan 3,14 berarti 112 kita kalikan 3,14. Nah, ini kalau perkalian secara manualnya kan 112 kali 3,14. Nah, ini kali gitu kan. Nah, nanti hasilnya itu didapat nilainya adalah hasilnya langsung aja ya adik-adik ya. Ya prosesnya nanti kalau tanpa kalkulator ya perkalian ke bawah ya. Nah, ini hasilnya adalah 351,68 cm persegi. Nah, itu seperti itu. Oke, adik-adik. Jadi yang nomor 1A bisa kita kerjakan sudah selesai lah, itu sampai sini ya. Atau sampai sini boleh nih. Nah, satuannya jangan lupa ya, karena dia cm berarti ubah jadi cm. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang soal yang ke B ya, kita percepat. Nah, yang B itu soalnya sama tentang luas, cuma ukurannya yang berbeda ya. Ukurannya berbeda. Oke. Nah, ukuran R-nya itu di situ dikatakan adalah 7 ya, 7. Kemudian tingginya adalah
6 cm. Oke, ini senti. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita masukkan ya adik-adik ya. Ini pi, ini 7, ini 7 ditambah 6. Oke. Ini jadinya 14 pi. Ini hasilnya 13. Nah, di sini bisa kita kalikan langsung, atau bisa juga kita kalikan pi-nya, karena jari-jarinya 7, kita pakai 22/7. 22/7 kita kali 13. Nah, ya. Nah, ini kan tinggal coret 2. Nah, hasilnya tinggal 44 dikali 13. Nah, 44 dikali 13 itu ya kalau kita kalikan kan 3, ini 12, 1, 4 kali 1 4, ini 1, jadinya hasilnya 182 ya kalau dijumlahkan ini ya. Oke. 182 cm persegi. Oke, seperti itu. Sorry. Maaf. Bukan 14 ya. Tadi 44. Oke, sorry, maaf. Ini hapus dulu ya. Hitung ulang. 44 dikali 13. 12 ya dia. Ini 13. Ini 4 kali 1 4. Nah, jadi totalnya jadi 572 cm persegi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau jari-jarinya 7, kita gunakan 22/7. Ini seandainya adik-adik mau menyelesaikannya sampai pi-nya saja, berarti tinggal 14 kali 13 yang tadi tuh. Berarti hasilnya yang tadi 14 kali 13 tadi berapa adik-adik? Coba saya. Ini 182 pi ya jadinya ya. Ini kalau mau dicukup sampai pi berarti 182 pi cm persegi. Nah, ini juga boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya ini boleh atau ini juga bisa. Oke. Kita lanjut ke yang C. Ya. Yang C itu ukurannya adalah, kita lihat. Yang C itu ukurannya tingginya 12. Kemudian jari-jarinya 4 ya adik-adik ya. Jari-jarinya 4, tingginya 12. Oke. Tinggi 12, jari-jarinya 4, satuannya masih cm. Oke. Selanjutnya kita masukkan. Ini berarti 2 kalikan pi. Akhirnya adik-adik masukkan 4. Terus ini 4 ditambah ini 12. Oke. Lanjut jadi 8 pi, yang ini jadi 16. Kalau kita kalikan 8 kali 16, nah ini tanpa kalkulator ya, biar kita mencoba berhitung. Namanya belajar matematika harus berhitung, jangan biasakan menggunakan kalkulator lah gitu. Ini 48 jadi 128 pi. Oke. Cm persegi. Nah, sampai sini aja sudah benar. Atau sekiranya kalau mau diganti dengan 3,14, maka hasilnya nanti sama jalannya seperti tadi ya. Nah, ini hasilnya kalau sudah cari itu hasilnya adalah 401,92. Oke, itu 401,92 cm persegi. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke yang D ya sekarang ya. Tadi itu A terus ya. Oke, harusnya sekarang D ya. Oke, salah. Yang adik-adik mengikuti dari awal ya. Sekarang 1D. Nah, 1D-nya itu jari-jarinya kita lihat. Jari-jarinya berapa, Dede? Jari-jarinya adalah 2 ya.
jari-jarinya adalah 2 meter dan tingginya adalah 8 meter. 2 meter, 8 meter. Ini 2. Oke. Oke, luasnya sama kayak tadi ya. 2 pi R, R ditambah T. 2 pi R-nya 2, 2 ditambah 8. Berarti hasilnya 4 pi dikalikan 10. Jadi 40 pi R kuadrat. Pi meter kuadrat. Meter kuadrat. Oke, seperti itu. Atau bisa kalian kalikan dengan 3,14 karena jari-jarinya kan 2 tadi ya. Ini kita kalikan 3,14 berarti hasilnya adalah 125,6 meter persegi karena satuannya meter ya. Di soal itu satuannya meter. Oke. Selanjutnya ini yang D berarti sudah selesai ya adik-adik ya. Kita lanjut ke yang E. Oke, masih tentang mencari luas di gambar nomor 1 yang E. Untuk yang E itu diketahuinya adalah diameter adik-adik ya. Diameternya adalah 4 meter. Oke. Kalau diameternya 4 meter, diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, adik-adik. Ini jari-jari sini. Nah, ini diameter. Nah, diameter itu 2 kali jari-jari atau jari-jari adalah setengah diameter. Artinya ini dibagi 2. Dibagi 2 terlebih dahulu. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2 meter. Oke. Nah, selanjutnya tingginya itu diketahui di situ adalah 10 meter. Nah, oke, tinggal masukkan 2 kali pi kali jari-jarinya 2 ya, bukan 4. Karena 4 itu diameter. Nah, sedangkan di sini jari-jarinya adalah 2. Oke, masukkan 2, tingginya adalah 10. Nah, hasilnya jadi 2 kali 2 ini 4 pi. Ini 12. Kalau dikalikan jadi 48 pi. Satuannya jangan lupa itu adalah meter ya. Meter ya adik-adik, meter persegi. Oke, sampai sini sudah benar. Atau kalau mau dikalikan lagi dengan 3,14, pi-nya 3,14 ya. Berarti hasilnya itu 60 berapa ya? 65 sorry. Oh, itu tingginya 10 ya. 48 kalau dikalikan 3,14 ya. Kita kalikan ya, coba adik-adik ya. Sambil belajar berhitung perkalian. 32, 3, 11, 1, 24, 25, 16, 1, ini 5, 12, maka hasilnya 2, 7, 0, 1, 5, 1, komanya 2 ya. Jadi 150,72 meter persegi. Nah, itu seperti itu. Oke. Oke, itu adalah nomor yang E. Sedangkan yang F, kita lanjut yang F. Oke. Ini adik-adik sebenarnya nggak usah tulis dulu ya. Adik-adik bisa menulisnya lihat di blog Katri yang sudah Katri cantumkan linknya di deskripsi. Oke, di sini adik-adik tinggal melihat aja pembahasan dari Katri dulu ya. Nanti ditulisnya nanti ada di blog. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, hapus dulu. Oke, selanjutnya yang F. Untuk yang F diketahuinya itu diameternya 7 desimeter. Kemudian tingginya adalah 20 desimeter. Nah, seperti tadi ini R-nya itu berarti 7 dibagi 2, 3,5 desimeter. Oke, tinggal
kita kalikan 2pi kali 3,5 gitu kan. 3,5 ditambah 20. Nah, ini hasilnya jadi 7pi dikali 23,5. Ini kalau mau dikalikan 23,5 kali 7, 35, 3, 21, 2, 14, 16, komanya 1. Jadi 164,5 pi desimeter persegi. Sampai sini sudah benar. Atau mau dikalikan dengan, karena ini kelipatan 7, jadi 3,5 itu kalau dibagi 7 kan 0,5 ya, atau dia setengahnya dari 7. Jadi kita gunakan 22/7. Oke. Kalau kita gunakan 22/7, maka hasilnya sebenarnya lebih mudahnya seperti ini adik-adik ya. Dari yang sini nih, ini yang dari sini nih 7 dikali 22/7 kaliin 23,5. Ini kan bisa disederhanakan, jadi tinggal 44 dikali 23,5 atau 23,5 kalikan 44. Nah, ini kan jadinya lebih mudah. 14, 1, 9 ini sama, berarti tinggal dikasih tandanya 1 sini. Berarti hasilnya adalah 1034. Oke. Satuannya desimeter persegi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau disederhanakan jadinya sorry, bukan 44 ya. Ini ternyata 22 ya. Oke, maaf. Berarti ini kita kalikan 22 ya, ya. Belajar pasti ada salahnya, tapi kita perbaiki ya. 10, 7, ini kemudian 4 ya nih. Ini 10, 7, 2 kali 2, 4. Nah, ini jadi hasilnya 0, 7, 1, ini 5. Jadi 517 desimeter persegi. Oke, ini jawabannya. Jadi buat nomor 1 sudah selesai. Sekiranya itu pembahasan buat nomor 1. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini saya hapus dulu ya. Di soal nomor 2 itu adik-adik bisa melihat soalnya, yaitu menentukan panjang dari unsur tabung yang ditanya. Jadi di situ ada 6 buah tabung ya adik-adik ya. 6 buah tabung. Tabung yang pertama kita bahas dari yang pertama. Unsur yang dicari adalah tinggi ya adik-adik, nomor 1 itu. Nomor 2A. Jadi yang ditanya adalah tinggi. Kemudian yang diketahui adalah diameternya. Diameternya itu 20. Kemudian volumenya. Volumenya itu dia 600 pi. Oke. 600 pi cm persegi. Nah, ini satuannya dalam cm persegi. Cm kubik, sorry. Ini cm kubik, ini cm. Kemudian ditanya tinggi. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Caranya adalah bahwa kita punya rumus volume sebuah tabung itu adalah pi r kuadrat T. Oke. Nah, ini sebuah volume. Jadi volumenya sudah ada. Yang ditanya adalah tinggi. Nah, untuk mendapatkan tinggi sebenarnya itu tinggal volume, kita balik ya, dibagi dengan pi r kuadrat.
Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga volumenya kan sudah ketahuan 600 pi. Lalu kemudian ini kita pi aja. R-nya itu, ini masih diameter ya adik-adik ya. Kalau R itu kan setengahnya dari diameter. Jadi ini 10. Jadi di sini adalah 10 kuadrat. Nah, pi dibagi pi hasilnya 1. Kemudian hasil tinggal 600 per 10 kuadrat itu adalah 100. Jadi 600 bagi 100 adalah 6. Jadi 6 cm. Dapatlah tingginya adalah 6 cm. Nah, itu seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Kita lanjut yang soal B. Jadi sekali lagi bahwa di sini adalah sebuah pembahasannya. Nanti kalau mau mencatat, adik-adik tinggal lihat di deskripsi link itu sudah ada ya di blognya ya. Adik-adik tinggal menuju link tersebut. Sini tentang pembahasannya, oke? Oke, yang kedua itu diketahuinya adalah sebuah luasnya. Luas dari permukaan tabung adalah 120 pi. Kemudian diketahui pula jari-jarinya adalah 5. Oke. 120 pi cm persegi. Dan di sini jari-jarinya adalah 5 cm. Jadi yang ditanya adalah T. Nah, luas itu kan tadi rumusnya 2πr, R ditambah T seperti itu ya, ya. Di sini luasnya sudah ada. Adalah 120 pi luasnya. Kalau kita sederhanakan, berarti ini kan perkalian ya adik-adik. Ini bisa sederhanakan, nih pi sama pi-nya bisa hilang karena kanan kiri ya. Jadi nanti dianggapnya dia dibagi. Nah, ini 120 juga bisa dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2 pi lah gitu ya. Ini bisa dibagi 2, berarti tinggal R tambah T sama dengan 120 bagi 2 adalah 60. Oke, jadi sama-sama dibagi 2 pi. Nanti 2 pi-nya coret 1. 120 pi dibagi 2 pi adalah 60. Nah, R-nya sendiri adalah 5. Jadi di sini 5 ditambah T sama dengan 60. Nah, karena ini perkalian juga bisa kita bagi lagi. Kita bagi lagi 5. Nah, hasilnya jadi ini 5 bagi 5 1, jadi sisa tinggal 5 ditambah T. Nah, 60 bagi 5 itu adalah 12. Sehingga T-nya adalah 12 dikurang 5. T-nya jadi 7 cm. Oke, dapat tingginya adalah 7 cm. Oke, seperti itu adik-adik. Yang berikutnya adalah soal yang C. Saya hapus lagi. Soal yang C itu diketahuinya atau yang ditanyakan dulu adalah tingginya lagi ya dia. Tingginya yang dipertanyakan, kemudian volumenya sudah diketahui. Volumenya itu 224 pi meter kubik. Oke, seperti itu. Kemudian diameternya diketahui 8 meter. Nah, ini nanti berarti jari-jarinya adalah 4 meter. Nah, bahwa kita ketahui V itu adalah PR kuadrat T. Nah, berarti T-nya adalah tadi V dibagi PR kuadrat. Oke. Jadi ini PR kuadratnya pindah posisi jadi pembagian. Oke. V-nya kita masukkan 224 pi. Kemudian pi di sini R-nya itu sendiri adalah 4. Jadi sini 4 kuadrat. Karena ini perkalian dan pembagian ini bisa disederhanakan. Hasilnya tinggal 224 dibagi 16.
Nah, 224 dibagi 16 itu bisa didapat adalah hasilnya adalah 14 ya, ya. 14 meter. Oke. Dari caranya kalau pembagian kan pakai sistem Forogavit bisa. Tuh. Ya. Ini udah 2 1 gitu kan 16. Ini 12 bagi 6 64 gitu. 64 dibagi 16 adalah 4. Jadi hasilnya 14. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, Dede ya. Yang D sekarang. Oke. Untuk soal yang D, diketahuinya adalah, ini sebentar ya. Diketahuinya luas ya, Dede ya. Luasnya itu 528 pi cm persegi. Kemudian jari-jarinya belum ada. Tingginya sudah ada 13 cm. Ya, 13 cm. Oke. Selanjutnya berarti kita mencari R. Bahwa kita ketahui kan luas itu sama dengan 2pi R ditambah T. Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, berarti luasnya sudah ada 528 pi. Nah, seperti tadi, ini sama-sama bisa kita bagi 2 pi, sehingga tinggal R ditambah T sama dengan ini jadinya 264 ya. 528 pi dibagi 2 pi itu 264. Nah, R-nya belum ada ya, adik-adik ya. Di sini R ditambah 13 sama dengan 264. Nah, di sini prosesnya berarti dia membentuk fungsi kuadrat. Atau kalau mau uji coba berarti dia, adik-adik bisa mencoba berapa kira-kira yang hasilnya adalah 264 gitu ya. Jadi misal angkanya berapa, R-nya berapa misalnya. Nah, tapi cara ininya kita pakai kuadrat aja ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Jadi 13R ini 264, pindahin posisi adik-adik ya, jadi min. Nah, di sini tinggal kita faktorkan. Ternyata faktorannya itu kan adik-adik belajar tentang aljabar pemfaktoran di kelas 8 ya. Nah, ini gunanya di sini untuk pemfaktoran. Jadi ternyata 264 itu perkalian dari 24 dikali 11. Jadi plus kali min jadi min 264. Dan 24 kalau dijumlah min 11 hasilnya tengah-tengah sini 13. Oke. Nah, hasilnya berarti nanti pakai 0 fungsi adik-adik. R ditambah 24 itu hasilnya 0 sama dengan 0. Oh sorry, nggak kelihatan ya di sini ya, saya tulis sini. R ditambah 24 sama dengan 0, berarti R sama dengan min 24. R min 11 sama dengan 0, berarti R sama dengan 11. Jadi yang dipakai adalah yang ini ya. Yang dipakai yang positif. Kenapa positif? Karena tidak ada jari-jari yang negatif. Oke, jadi hasilnya adalah 11. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang E. Oke. Untuk soal yang E
ini dia diketahui adalah luasnya itu adalah 450 pi. Kemudian jari-jarinya belum ada ya, tingginya 15 cm. R-nya belum ada. Oke. Berarti sama kayak tadi ada ya. Luasnya 2 pi R ditambah T itu sama dengan 450 pi. Dan kemudian ini kita bagi lagi 2 pi. Hasilnya tinggal R ditambah T. Ininya kita bagi jadi 225. Nah, kemudian kita kalikan. Oh, ini kita masukkan dulu ya. T-nya itu 15. Nah, sehingga hasilnya jadi sama kayak tadi, R kuadrat plus 15 R min 225 sama dengan 0. Oke, ini prosesnya sama kayak tadi. Prosesnya itu berarti kita faktorkan. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan 225? Tapi kalau dijumlah adalah 15. Ini pasti ada yang plus, ada yang min, gitu kan? Nah, sepertinya kalau 225 itu kalau mau kita bagi, misal kita bagi 5, jadi hasilnya adalah 45, gitu kan? 45 kita bagi lagi 5, hasilnya 9. Oke. Terus kalau kita bagi 3, hasil 3. Bisa 15 kali 15. Oh, nggak bisa. Kalau kita pakai 25, oh ini tidak bisa difaktorin ya adik-adik ya. Tidak bisa difaktorkan. Oke. Oh, sepertinya ada yang kesalahan atau ini soalnya agak rumit. Kemungkinan tingginya ini bukan 15 ya adik-adik, tapi 16. Itu salah ketik mungkin ya. Harusnya 16. Kalau tingginya 16, di sini 16. Berarti bisa kita dapat itu 9 sama 25. Ya, adik-adik ya. Jadi 25-nya di positif. Ini 9. Jadi kalau 25 kali 9 min 225, kalau dikurang 25 kurang 9 itu adalah 16. Jadi dapatnya R tambah 25 sama dengan 0, R sama dengan min 25 ini tidak terpakai karena negatif. R min 9 sama dengan 0, berarti R sama dengan 9. Berarti yang ini yang kepakai. Oke, hasilnya berarti 9. Itu buat yang E. Selanjutnya kita bahas yang F. Oke, sekali lagi adik-adik ya, ini tidak perlu kalian catat dari sini. Kalian bisa hanya mencatat di blog K3. Ada lengkap ya. Kalian tinggal menuju link yang ada di deskripsi video ini. Oke. Di sini kita bahas saja. Oke. Selanjutnya yang F. Di situ yang tidak diketahui adalah R-nya. Kemudian volumenya ada 294 pi meter kubik, kan? Kemudian T-nya adalah, di situ ukurannya beda ini ya, harusnya salah itu ya. Kita anggaplah ini cm kubik aja ya, karena tidak cocok, tidak pas. Sini 6 cm. Oke. Volume itu adalah pi R kuadrat T.
Untuk mencari R kuadrat berarti volume dibagi Pt. Ya, untuk mencari R kuadrat, Pt-nya pindah posisi. Jadi volume dibagi Pt. Oke. Jadi R kuadrat sama dengan volumenya 294 pi. Ini pi, T-nya adalah 6. Bisa coret. 294 dibagi 6 itu adalah 49 ya, 49. 294 bagi 6 49, berarti R nya adalah akar dari 49, berarti adalah 7 cm karena jari-jari ya. Oke, itu seperti itu. Jadi ukurannya cm ya, jangan dibedakan karena tidak relevan nantinya. Oke, jadi soal nomor 2 sudah selesai ya adik-adik ya, sampai F. Selanjutnya kita bahas buat nomor 3. Oke. Nomor 3 di situ pembahasan kritis ya adik-adik. Pembahasan kritis atau berpikir kritis. Tuh. Ini saya hapus dulu. Soalnya ntar saya tampilkan. Oke, ini soalnya seperti ini. Berpikir kritis, terdapat sebuah tabung dengan jari-jari R cm dan tinggi tabung T, di mana R-nya kurang dari T. Misalkan tabung tersebut memiliki volume V cm kubik dan luas permukaan L cm persegi, apakah mungkin V sama dengan L? Jika ya, tentukan nilai 1 per R plus 1 per T. Ya, jadi yang nomor 3 ini diketahui bahwa jari-jarinya itu kurang dari T adik-adik ya. Volumenya itu volume tabung V. Luasnya adalah L. Nah, apakah mungkin V sama dengan L? Nah, yang ditentukan adalah nanti diminta adalah 1 per R ditambah 1 per T. Nah, ini dipertanyakan juga. Nah, sekarang buat V itu sendiri kan rumusnya pi R kuadrat T adik-adik ya. Kemudian luas itu adalah 2 pi R ditambah T. Jadi, kalau kondisinya volume sama dengan luas, bisa kita artikan bahwa pi R kuadrat T itu akan sama dengan 2 pi R ditambah T. Sini pi-nya bisa coret seperti itu kan. Nah, sehingga hasilnya tinggal ini R kuadrat T sama dengan ini, kalau kita kalikan jadi 2 R kuadrat ditambah 2 R T. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi. Sebelumnya gini aja ya. Yang lebih mudahnya berarti bisa kita bagi sama-sama, ini karena masih ada perkalian ya adik-adik, kita bagi dengan R lagi. Di sini kalau R kuadrat kita bagi R jadi RT. Oke, adik-adik ya. Ini jadi 1 ya, jadi 1 jadi 2 R ditambah T. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sehingga bisa kita pindahkan, bisa posisinya seperti ini. R ditambah T itu kita bagi RT. Jadi si R ditambah T itu RT-nya pindah jadi di bawah, sama dengan 1 per 2. Jadi 2-nya pindah kemari. Atau lebih jelasnya begini deh. Jadi posisinya saya ubah dulu kemari. Ini boleh karena posisinya diubah kedua-duanya ya. Nah, si RT-nya
kita pindah posisi kemari. Sedangkan 2-nya, ini kan kalau dipindahin berarti sisa 1 ya. Kita pindahin kemari ke bawah gini. Nah, gitu ya. Nah, R ditambah T per RT ini sebenarnya bisa kita tulis yaitu R dibagi RT ditambah T dibagi RT. Aduh, tulisannya maaf agak kurang teratur. RT sama dengan setengah. Oke. Nah, kalau kita bagi sama-sama R, ini jadi 1/RT. Dan ini kalau dibagi T berarti 1/R. Nilainya adalah setengah. Oke, dari sini berarti adik-adik sudah kita temukan nilai bahwa 1/R tambah 1/T ini sama aja dibalik-balik ya. Sama dengan nilainya adalah setengah. Jadi mungkin terjadi nilai V sama dengan L yaitu ketika nilai 1/R ditambah 1/T sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah mungkin. Jadi kemungkinan besar ada karena 1/R ditambah 1/T hasilnya ada yaitu 1/2. Oke, seperti itu. Iya, itulah nomor 3 adik-adik. Selanjutnya Kak Tri akan bahas nomor 4 ya. Oke. Buat nomor 4, ini baca lagi nih, nanti ada gambarnya ya. Ini sebuah tantangan. Gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari 2 lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1-nya 4 cm, memiliki jari-jari R2 6 cm, tinggi dari magnet adalah T 10 cm. Tentukan luas permukaan magnet, volume magnet. Oke, gitu ya. Kita tulis, diketahuinya adalah R1-nya yang besar misal 6 cm, R2 yang kecil 4 cm. Tingginya kan sama-sama yaitu 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Nah, buat untuk luas berarti itu luas penampang luar magnet ya, ditambah luas penampang dalam magnet. Luar ditambah luas dalam. Jadi karena dia kan tabungnya itu, ini luarnya ya dari yang sini luarnya nih luas banget. Terus di dalamnya ada lagi tuh. Ya. Nah, itu lah ini gambarnya ya. Sorry ini salah. Oke. Jadi ini ada lagi gitu kan. Nah, gitulah maksudnya ya. Di dalamnya ada lagi nih. Nah, jadi ini ada luas luar tambah luas dalam. Kemudian ditambah 2 dari, ini ada lingkaran kan di atas dan bawahnya, alas dan atapnya. Itu tetapi dia pengurangan antara luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang kecil. Oke. Jadi kalau dibuat, nah ini kan lingkaran besar misal, ini lingkaran kecil gitu. Oke, ini gambarnya sorry nggak lingkaran banget ya. Oke, jadi kalau kita masukkan rumusnya, luas luarnya itu selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2πRT ya adik-adik ya. Nah, untuk masing-masing kalau yang luar berarti kita gunakan yang R1. Berarti di sini 2πR1T karena T-nya sama ya. Ditambah 2πR2T ditambah 2 luas lingkaran besar itu, luas lingkaran itu kan rumusnya PR kuadrat. Yang besar itu berarti yang R1. PR1 kuadrat dikurang PR2 kuadrat. Oke, ini ya, Dede ya. Nah,
Kalau mau disederhanakan rumusnya, ini punya pi, ini punya 2 pi, kemudian ini sebenarnya pi-nya bisa keluar ya, ini pi-nya bisa keluar, jadi 2 pi-nya bisa keluar. Nah, tinggal sisanya ini R1T tambah R2T, ini ya, ini R1T, R2T, ditambah, ini kan tambah ya, R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. 2-nya di mana? 2-nya tadi udah maju ke depan ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan 2pi, R1-nya masukin 6, tingginya 10, R2-nya 4, tingginya 10, R1-nya 6 dikuadratin, R2-nya 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti hasilnya tinggal 60 plus 40 kurang 36 dikurang 16. Jadi totalnya adalah 2pi dikali, ini dalam kurung kita jumlahkan dulu, 100 ditambah ini 20, 120. Jadi hasilnya adalah 240 pi ya. 240 pi cm persegi. Kalau ada yang mau mengalihkan dengan 3,14 boleh. Nanti kalikan ya, kalikan sendiri ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu adalah luasnya. Lalu bagaimana untuk volumenya? Oke, jadi ini nggak perlu jadi pembahasan aja ya adik-adik ya, yang nanti mencatatnya adik-adik bisa kunjungi blog Katri yang ada di link deskripsi. Oke. Oh sorry, itu tadi dihapus lagi ya. Nah, kita belum mengerjakan volume. Tadi R1-nya 6, R2-nya 4 ya, tingginya adalah 10. Oke. Untuk volume ini agak lebih mudah karena rumusnya tinggal volume tabung pertama dikurang volume tabung kedua. Nah, volume tabung itu rumusnya kan pi R kuadrat T. Nah, itu. Nah, sehingga pi R kuadrat T ya tinggal masukin sini pi R pi R1 kuadrat T dikurang pi R2 kuadrat T. Nah, karena sama-sama memiliki pi dan T, pi dan T-nya bisa keluar. Sini R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Nah, hasilnya tinggal pi dikali T-nya 10. R1-nya kan 6 kuadrat. R2-nya 4 kuadrat. Oke, hasilnya jadi 10 pi dikali 36 dikurang 16 adalah 20. Kalau di total jadinya adalah 200 pi. 200 pi, jangan lupa cm kubik karena volume ya. Nanti kalau mau dikalikan 200 kalikan 3,14. Nah, ini adik-adik tinggal cari. Nah, gampang ini dengan perkalian ya. Oke, itu pembahasan nomor 4. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Oke, untuk part yang pertama ini kita bahas sampai 5 soal ya adik-adik ya. Nanti di part keduanya ada di video berikutnya ya, oke. Ini soal kelima ya adik-adik. Tentang irisan tabung. Misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan panjang T cm, kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung. Dengan memotong tabung tersebut menjadi dua bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tersebut. Jadi hanya rumusnya ya adik-adik. Jadi tabungnya itu dibelah gitu kan. Tuh. Dengan ukuran yang sama persis ya. Ini gambarnya agak ini ya. Seperti ini. Ini R. Kemudian di sini ada
T. Yang ditanyakan adalah luas permukaan irisan ini ya. Nah, luas permukaan irisan ini ternyata kalau kita lihat ini kan 2 kali jari-jari, yaitu diameter atau 2R ya di sini ya nih. Dan berbentuk ini persegi panjang. Jadi nanti ada luas setengah selimut tabung ditambah di sini kan setengah lingkaran ya, bawah pun juga setengah lingkaran. Kalau dijadikan satu jadinya luas lingkaran ya, luas lingkaran. Kemudian ditambah luas persegi panjang. Oke, seperti itu. Luas setengah selimut tabung, ini selimut ya, selimut. Oke. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2πRT. Oke. Ditambah yang ini adalah PR kuadrat. Luas lingkaran kan? Luas persegi panjangnya ini kan 2 jari-jari. Panjangnya itu kita anggap T-nya. Berarti 2R kali T. Nah, seperti itu. Ini kalau dikalikan setengahnya jadinya PRT PR kuadrat 2RT. Sehingga rumus dari luas permukaan irisan adalah, ini bisa kita sederhanakan sampai sini juga benar, tapi kalau mau disederhanakan ini punya R kuadrat punya R-nya keluarin, sisanya tinggal PT PR karena R kuadrat bagi R dan 2T. Nah, inilah rumus dari luas permukaan irisan tabung. Nah, itu seperti itu. Oke. Sepertinya untuk part yang pertama ini sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, adik-adik ya. Dan juga share karena ini sangat bermanfaat. Dan lanjutkan ke part keduanya ya. Video keduanya nanti untuk soal nomor 6 hingga nomor 10. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.